Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan share tentang cara melihat penggunaan kuota internet di bilah notifikasi HP Android. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya, semoga baik-baik saja ya. Nah, pada video sebelumnya aku pernah share tentang cara melihat penggunaan kuota internet di bilah notifikasi HP Android menggunakan aplikasi yang ada dari HP-nya itu sendiri ya. Nah, kali ini aku mau share tentang cara menggunakan aplikasi dari Play Store yang akan kita gunakan untuk melihat penggunaan kuota internet pada bilah notifikasi HP kita ya. Jadi pada video sebelumnya aku pernah share tentang cara melihat penggunaan kuota internet ini menggunakan aplikasi yang ada di dalam HP itu sendiri ya. Nah, kalau kita tidak bisa menggunakan aplikasi yang ada pada HP kita, kita juga bisa menggunakan aplikasi yang ada di Play Store. Pada kali ini aku akan share tentang dua aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melihat penggunaan kuota internet pada bilah notifikasi HP kita. Oke, untuk yang pertama kita akan mencari dari Play Store itu aplikasi yang namanya Data Monitor ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa pilihan. Kita cari yang Data Monitor dari BitDroid ya. Nah, di sini ada tulisannya BitDroid ya. Kita klik di sini lalu kita install dulu. Aplikasi ini sangat kecil ya, hanya 6 MB, jadi tidak terlalu banyak memakan space pada HP kita. Oke, setelah terinstall kita buka aplikasinya, lalu di sini kita klik Get Started ya di sini. Kemudian Next. Kemudian Grant Permission. Nah, dia akan memulai. Lalu kita scroll ke bawah sampai ketemu pemantau data ya. Di sini kita klik di pemantau data. Kita berikan akses penggunaan izin ya. Nah, di sini lalu kita back. Setelah di back lagi. Kemudian baterai optimisasinya harus dimatikan ya supaya lebih optimal untuk penggunaan aplikasi ini ya. Kita klik di sini. Kemudian turn off battery optimization, kita klik ya, izinkan. Oke, udah selesai. Kalau kita back. Nah, ini aplikasinya sudah siap kita gunakan ya. Nah, ini dia tampilan awal dari aplikasi Data Monitor ya. Di sebelah kiri ini adalah penggunaan kuota internet pada hari ini ya. Nah, kemudian kita turun ke bawah. Di sini kita bisa add data plan ya. Kita lihat dulu untuk this week overview-nya juga ada. Lalu penggunaan dari aplikasinya apa saja kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat aplikasi apa saja yang sudah menggunakan internet ya. Jadi kita bisa tahu mana aplikasi yang menggunakan internet terbesar ya. Oke, kita kembali ke home lalu kita akan setting untuk penggunaan data plan-nya ya. Nah, di sini data plan kita bisa klik di sini. Data plan itu adalah rencana penggunaan data. Misalkan kita mempunyai kuota yang baru saja kita beli, contohnya misalkan kuota harian atau bulanan atau kuota yang bisa kita custom sendiri. Nah, sebagai contoh kita akan menggunakan kuota bulanan ya. Di sini kita kira-kira misalkan menggunakan kuota bulanan ini 10 GB ya. Kita ketik di sini 10, kemudian pilih yang giga ya, jangan yang mega ya. Jadi jangan ketukar, ini 10 GB untuk bulanan. Nah, kalau harian berarti bisa diklik di sini, kalau bulanan di sini, custom juga bisa ya. Untuk custom kita bisa hitung untuk bertanggal startnya ya, start dan akhirnya ya. Di sini kita bisa rubah di sini. Misalkan tanggal berapa, kemudian di sini berakhir tanggal berapa kita bisa setting sendiri. Nah, untuk sederhananya kita langsung ke bulanan saja 10 GB ya. Oke, kita save ya. Setelah oke kita save di sini. Kemudian dari sini kita klik setup ya teman-teman ya. Nah, setup di sini lalu kita setup untuk notifikasinya dulu ya. Nah, di sini kita geser ke kanan. Lalu bisa ditambah untuk live network speed ya. Jadi kecepatan networknya. Jadi kecepatan networknya bisa kita lihat juga ya. Kecepatan dari jaringannya kita bisa lihat di sini. Nah, nanti kita akan lihat dari atas di sini ya. Kalau kita scroll ke bawah, di sini akan kelihatan untuk penggunaan data hari ini dan kecepatan jaringannya ya untuk unduh dan unggahnya nih. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kecepatan datanya kelihatan. Penggunaan data hari ini pun kelihatan ya kalau kita klik. Nah, di sini kita akan masuk ke Data Monitor ya. Untuk kotak yang sebelah kanan ini adalah untuk penggunaan WiFi ya. Kebetulan kan di sini kita tidak menggunakan WiFi, jadi tidak ada data WiFi yang terdeteksi ya. Selain itu di sini juga ada tombol untuk diagnosa dari jaringan yang kita gunakan saat ini ya. Nah, ini contoh ya.
Di sini kita bisa melakukan diagnosa atau diagnostik untuk jaringan kita. Kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa ngetes ya untuk koneksi dari jaringan kita nih. Tuh, di sini kita cek dulu kecepatannya untuk upload dan download ya. Kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, jadi itu tadi penggunaan dari aplikasi data monitor ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada aplikasi yang kedua. Sekarang kita kembali ke Play Store ya. Kita di sini akan search dari Play Store yaitu My Data Manager ya. Kita klik ya My Data Manager. Nah, di sini dari data AI Basic ya, data.ai basic kita install di sini. Oke. Jadi kedua aplikasi ini bisa kita jalankan secara bersamaan ya, nggak cuma satu ya, bisa dua-duanya sekaligus supaya kita bisa melihat lebih detail kira-kira aplikasi mana yang lebih cocok untuk kita gunakan ya. Oke. Nah, sekarang kita buka aplikasinya. Oke, di sini kita bisa memilih untuk membagikan data ya, tidak juga tidak apa-apa. Kita gulir ke bawah dulu ya, kita tidak membagikan data. Oke. Preferensi ke bawah lagi, bisa diizinkan semua, bisa tolak semua. Oke. Selanjutnya buka pengaturan ya. Nah, langsung kita buka pengaturan untuk akses penggunaan My Data Manager, kita cari. Nah, ini My Data Manager. Kita kasih akses ya. Oke, ayo lakukan di sini, izinkan ya untuk notifikasi di background. Oke, nah di sini kita bisa langsung mengatur paket data kita ya. Di sini kita coba tes sama seperti tadi ya, atur atau bergabung di paket data ya. Kita atur paketnya. Saya memiliki paket reguler. Nah, misalnya kalau paket bersama yang kedua, kalau untuk paket roaming yang ketiga, kita pilih yang pertama ya, reguler. Lalu di sini kita bisa pilih untuk berulang atau tidak ya. Misalkan kita prabayar ya. Kalau prabayar kan kartu kita kan biasanya prabayar, di sini batasnya misalkan 10 GB sama seperti tadi ya. Memiliki data tanpa batas, tidak, dimulai hari ini ya, tanggal berakhirnya misalkan, nah ini kan dimulai dari tanggal 8 Mei ya, misalkan ini sampai dengan tanggal 8 Juni ya. Oke, Mei sampai 8 Juni dengan kuota 10 GB, ini contoh aja ya. Oke, kemudian oke, ini sudah, kalau udah selesai ya, data yang terpakai saat ini berapa bisa ditulis ya, misalkan jadi data yang terpakai kita tulisnya di sini adalah 1000 mega ya. Nah, di sini 1000 mega itu 1 giga, bisa juga langsung ke giga. Kalau giga berarti ini yang sudah terpakai 1,01 giga ya. Oke ya, seperti tadi. Nah, di sini 1,01 giga kita samakan ya. Oke ya, di sini sudah oke, selesai ya. Kalau udah selesai, di sini kita klik selesai. Nah, jadi ini sudah sama ya dengan setting yang ada di aplikasi pemantau data tadi yang pertama. Jadi sini sudah 1,1 giga yang digunakan. Nah, jadi ada sisa sekitar 8,99 giga. Nah, di sini kita di sini kan ada tampilannya ya. Nah, kita bisa lihat dari barnya ya seperti ini ya. Kalau untuk yang pemantau data ini tidak pakai bar, jadi di sini hanya penggunaan angkanya saja. Kalau ini ada untuk bar datanya ya. Di sini ada pemantaunya di sini seperti ini. Tersisa berapa harinya ditulis di sini ya. Nah, mungkin tampilannya lebih lebih enak dilihat ya dibanding yang tadi ya. Kalau tadi kan hanya angka saja. Tetapi ini langsung nongol ya. Jadi kita nggak harus setting untuk tampilan di atasnya, dia langsung nongol di sini ya. Nah, di sini kalau kita lihat di pengaturan ya. Nah, kita coba pengaturan. Di sini ada tampilan untuk notifikasi WiFi juga ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan WiFi ini kita bisa nonaktifkan di sini ya. Nah, jadi yang ada hanya tampilan seluler saja. Karena aku di sini tidak menggunakan WiFi, jadi ini tidak perlu ditampilkan. Jadi akan tampil hanya yang selulernya saja ya, teman-teman ya. Jadi di sini dua aplikasi berjalan secara bersamaan untuk memantau penggunaan kuota dari internet kita ya, agar lebih detail lagi ya. Nah, kemudian di sini wafa penyelesaian bulan kalender, siklus paket ya, bisa kita pilih ya, siklus paket atau bulan kalender. Di sini untuk penyimpanan data historisnya juga bisa kita atur ya. Di sini ada pilihannya ya, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau seluruhnya. Kita bisa seluruhnya aja ya, lebih detail lagi. Kemudian untuk lanjutan preferensi data, oh ini tadi yang preferensi data ya, bisa kita atur juga sesuai keinginan kita ya. Karena ini datanya akan dipakai oleh mereka untuk
menganalisa penggunaan dari aplikasi ini ya. Oke, setelah kita gunakan beberapa saat, maka dia akan ada data untuk penggunaan atau riwayat penggunaannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat aplikasi apa saja yang menggunakan. Nah, sama seperti tadi ya. Di sini ada juga ya. Tetapi ini tidak menghitung aplikasi yang digunakan sebelumnya ya. Nah, kalau yang tadi kan dia bisa menghitung penggunaan sebelumnya. Nah, kalau di sini kan penggunaan sebelumnya dia juga bisa hitung ya, walaupun agak lama loadingnya ya. Nah, di sini bisa dihitung aplikasi sebelumnya. Kalau untuk yang aplikasi ini hanya pada saat setelah kita install, kita gunakan, baru itu akan dihitung dari semenjak kita install aplikasi ini ya. Itu kelebihannya untuk pemantau data ini. Bahkan untuk yang sebelumnya di hari ini bisa kelihatan datanya ya. Jadi apa saja yang kita pakai hari ini langsung dia hitung sendiri tanpa harus kita setting dulu ya. Kalau ini kan tadi kita setting dulu untuk data yang sudah terpakainya berapa. Nah, dia tidak hitung untuk yang sebelumnya. Dia hanya menghitung apa yang kita gunakan baru saja setelah kita install aplikasinya. Jadi untuk masing-masing aplikasi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita boleh menggunakan kedua aplikasi ini, boleh juga satu saja ya. Silakan dipilih mana yang kira-kira menurut teman-teman lebih enak untuk digunakan. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.